Yelingtian Dewa Perang Bab 911 di dalam kotak, Yang Tianjun menyilangkan kakinya dan memasukkan sebatang cerutu yang berharga ke dalam mulutnya. Bintang-bintang perempuan di sebelahnya mengupas leci satu persatu dan perlahan-lahan menyuapkannya ke mulutnya. Sehingga dia bisa makan leci manis hanya dengan satu mulut. Hari seperti ini benar-benar lebih baik daripada peri yang hidup sebagai keponakan dari Markis Zongyong dalam lingkungan pengaruh Yuncheng. Yang Tianjun hampir tidak memandang siapapun di matanya. Dalam kapasitasnya, dia bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa harus melakukan apa-apa. Namun, Yang Tianjun memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kecantikan dan kekayaan. Dia sama sekali tidak puas dengan kenikmatan yang dibawa oleh identitasnya. Sebaliknya, dia mengintensifkan usahanya untuk mencari berbagai manfaat untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Yang Tianjun telah melakukan banyak hal jahat, tetapi namun, tidak ada seorang pun di Yuncheng yang bisa mengendalikannya. Selama Hou Zongyong tidak berbicara, tidak ada yang ingin memindahkan Yang Tianjun, dan bahkan banyak orang di Yuncheng diam-diam menebak bahwa Yang Tianjun melakukan omong kosong seperti itu. Mungkin Hou Zongyong yang mengajarinya, tentu saja, orang biasa hanya berani membicarakan kata-kata semacam ini di belakang mereka, dan tidak pernah berani publikasikannya. Jika tidak akan ada bencana fatal, sebagai milik Yang Tianjun, Feng Yuelou juga merupakan tempat di mana ia menghabiskan waktu paling lama setiap hari. Di dalam, dia adalah Tuhan yang benar, dan semua yang ada di sini harus mematuhi perintahnya. Putra dan saudara di sebelah Yang Tianjun semuanya adalah putra Yuncheng yang keren. Mereka berbaur satu sama lain, dan keluarga mereka kaya, dan mereka sering berkumpul di Feng Yuelou untuk mencicipi keindahan. Ketika Yang Tianjun mengeluarkan kepulan asap, seorang pria dengan rambut kuning berkata dengan penuh semangat, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda Yang, dikatakan bahwa Fatih Dong telah membawa sekelompok gadis kecil dan beberapa anak ayam baru yang telah terpana. Aku akan menyimpannya untukmu. Kapan kita akan pergi ke sana? Mari bersenang-senang." Yang Tianjun mencibir. Pria gendut ini akhirnya memiliki hati nurani. Dia tahu sudah waktunya untuk berbakti kepada Laozi. Panggil dia dan katakan padanya, "Malam ini aku akan kamu bisa pergi." Untuk wanita cantik, terutama anak kecil, Yang Tianjun pada dasarnya tidak memiliki banyak perlawanan, dan bantalan lemak ini dapat dianggap sebagai favorit, dan dia tahu apa yang dia suka. Seseorang memulai, dan pria lain segera menjawab, "Tuan Muda Yang, ada orang kaya di utara kota yang mengatakan bahwa dia dapat menawar 8 juta. Dan dia ingin mendapatkan pekerjaan. Dapatkah Anda gaturnya kapanpun Anda mau? 8 juta hanya ingin mendapatkan pekerjaan. Dan dia ingin untuk pergi ke lamunannya. Yah, 8 juta masih harga 5 tahun yang lalu. Dan sekarang kamu membutuhkan setidaknya 20 juta untuk mendapatkan posisi bergengsi." Yang Tianjun mendengus dingin. Pria yang membawa berita ini tiba-tiba tidak berani untuk membuat suara melihat suasana tiba-tiba menjadi sedikit membosankan. Seorang pria berwajah hitam mengenakan emas batangan dan tato di seluruh lengannya. "Tuan Muda Yang, gadis kecil yang Anda mainkan terakhir kali, keluarga datang hari ini, tetapi saya menemukan seseorang untuk menghentikannya dan memukulinya. Saya berjanji bahwa mereka tidak akan pernah berani berbicara di masa depan, apalagi mengatakan bahwa Anda tidak." Yang Tianjun mengangguk kepalanya, dengan ekspresi setuju di wajahnya. "Firaun, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Aku akan memberimu pujian." Pria besar bermarga Wang memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Muda Yang." Pada saat ini, seorang playboy menamparkan dahinya dan berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong, aku baru ingat satu hal. Chengdong organisasi bawah tanah mengatakan bahwa mereka akan mengenali Anda sebagai kakak di masa depan. Saya harap Anda dapat melindungi mereka sedikit." Yang Tianjun mencibir, "Organisasi bawah tanah ini bukan omong kosong, dan mereka ingin saya menjadi pendukung mereka. Itu mimpi." Tanda pagar satu faktanya, Yang Tianjun tidak pernah menempatkan organisasi bawah tanah Yuncheng di matanya. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, bos geng-geng ini akan bergegas untuk menjilatnya. "Tuan Muda Yang,
ada 2 toko lagi di Sikeng. Lihat, haruskah kita menemukan kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah besar biaya perlindungan? Ini adalah hal yang tercela. Jika percakapan mereka terungkap di internet, saya khawatir itu akan menimbulkan kegaduhan. Tiba-tiba, seorang bawahan bergegas masuk dan melaporkan dengan penuh semangat, "Tuan muda Yang, ada 2 pria muda yang tercengang yang mengatakan bahwa mereka akan mendatangi Anda. Mengapa Anda mencari saya?" Yang Tianjun meletakkan cerutu di tangannya, dan kata ringan bertanya, "Bawahan saya tidak tahu, tapi melihat postur mereka, mereka sepertinya mencari masalah," kata bawahan. "Haha." Yang Tianjun menunjukkan senyum main-main, dan tidak terkejut dengan ini. Sebagai musuh publik banyak orang di Yuncheng, itu normal bagi seseorang untuk datang dan mencari kesalahan. Tetapi dia tidak takut sama sekali. Bertahun-tahun, Yang Tianjun telah nakal di Yuncheng. Saya tahu bahwa dia telah membentuk banyak musuh, tetapi sebagian besar musuh ini adalah orang biasa, tidak mengherankan sama sekali, dan mereka tidak dapat mengancamnya. Ketika beberapa pria mendengar bahwa seseorang datang untuk mencari kesalahan, wajah mereka bersemangat. Mereka bosan bermain sepanjang hari, dan ingin mencari sesuatu yang baru untuk dilakukan. Bagi para pria ini, membalas dendam adalah hal yang paling menarik. "Tuan muda Yang, bagaimana menurutmu?" Seorang pria bertanya pada Yang Tianjun, dan Yang Tianjun tertawa. "Ini hanya beberapa kutu, itu tidak cukup untuk menjepitku di antara gigiku. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi ke Sishi. Jika kamu tidak pergi, kami juga tidak akan pergi," kata beberapa pria. "Di mana mereka sekarang?" Yang Tianjun bertanya. Bawahan itu menjawab, "Kedua orang itu dibawa ke ruang utilitas oleh Nona Yingbin." "Oke, saya tidak akan pergi ke sana secara langsung. Anda dapat menemukan beberapa orang dan memberi mereka pelajaran. Tidak apa-apa untuk menyebabkan kehidupan." Yang Tianjun berkata, menekan cerutu di tangannya ke tanah dan meludahkan lubang. "Ikuti perintah." Orang-orang itu mengikuti perintah dan pergi. Setelah menunggu sekitar 10 menit di ruang utilitas, Ye Lingtian dan Wei Lu mendengar langkah kaki di luar. Setidaknya ada selusin orang. Yang Tianjun ini memiliki wajah yang sangat bagus. "Dia membuat kita menunggu begitu lama." Wei Tian mendengus dingin. "Bang, pada saat ini, pintu ruang utilitas dihancurkan oleh seseorang, lebih dari selusin penjaga Kea. Banyak pengawal memarahi untuk sementara waktu." "Agresif, apa? Ingin bertarung?" Wei Lei melangkah maju dengan tiba-tiba. Auranya mencengangkan, dan perawakannya yang kekar membuat orang merasa tertekan. Kepala penjaga keamanan sedikit terkejut, matanya berguling-guling, dan dia melihat kursi yang rusak di samping Wei Lei. Jadi dia dengan sengaja membuat masalah dan berkata, "Hei pria besar, kamu merusak kursi ini, kamu harus memberi kompensasi kepada 10." Banyak pengawal memarahi untuk sementara waktu. "Agresif, apa? Ingin bertarung?" Wei Lei melangkah maju dengan tiba-tiba. Auranya mencengangkan, dan perawakannya yang kekar membuat orang merasa tertekan. Kepala penjaga keamanan sedikit terkejut, matanya berguling-guling, dan dia melihat kursi yang rusak di samping Wei Lei. Jadi dia dengan sengaja membuat masalah dan berkata, "Hei pria besar, kamu merusak kursi ini, kamu harus memberi kompensasi kepada 10.000 dolar. Ye Lingtian dan Wei Lei mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar kepala penjaga keamanan. Keduanya tahu betul bahwa pihak lain dengan sengaja berusaha mencari kesalahan dan membuat masalah dari ketiadaan. Sejak mereka memasuki ruang utilitas, mereka tidak menyentuh kursi ini sama sekali, dan sekarang kepala keamanan bersikeras bahwa mereka merusaknya, dan bahkan mengklaim 10.000 yuan. He. Zong tidak terkalahkan. Melihat keduanya mengerutkan kening, kepala keamanan mencibir. "Tidak ada yang datang ke ruang utilitas ini untuk waktu yang lama. Baru saja saya bertanya kepada wanita penyambutan yang membawa Anda ke sini. Saya membawa Anda ke pintu dan kiri. Selain kamu, siapa lagi yang akan memindahkan kursi ini?" Wei Tian menunjuk ke barang-barang compang camping lainnya di ruang utilitas, dan mendengus dingin. "Kamu mencoba mencari kesalahan, kan? Aku tidak tahu, ini hanya ruang utilitas, dan meja serta bangku di dalamnya semuanya compang camping. Jangan kentut di depanku. Siapa di antara kalian yang melihat dengan benar? Ini adalah ruang utilitas." Kepala keamanan berjalan mendekat dan menyentuh meja, kemudian menyentuh bangku lagi,
lalu berbalik dan bertanya kepada bawahannya, apakah menurutmu ini adalah ruang utilitas? Tentu saja tidak, bagaimana ini bisa menjadi ruang utilitas? Ini jelas cukup, tempat babysin, Kak. Pan akan itu menjadi ruang utilitas. Sungguh lelucon, dua bocah bau ini ada di sini untuk mencari kesalahan, ketika kita tidak memiliki seorang pun di Fenyuelou, tempat di mana kita menyimpan barang-barang bagus kita sebenarnya adalah benar-benar menipu untuk disebut ruang utilitas. Penjaga keamanan lainnya menggemakan kata-kata penjaga keamanan, dan mereka terus-menerus menuduh Ye Lingtian, sikap Jian Baili ekstrim. Tidak sama sekali, jangan menganggap serius. Mereka berdua, sikap penjaga keamanan ini membuat Wei Lei sangat tidak puas. Wei Tian menunjuk ke meja, kursi, dan beberapa peralatan yang rusak, dan berkata, apakah kamu buta? Debunya sangat tebal dan di mana-mana. Ini semua sarang laba-laba. Katakan padaku ini di mana harta itu disimpan. Apakah Anda pikir saya idiot? Siapa yang buta? Kalian berdua tinggal di ruang harta kami dan menghancurkan kursi kami. Sekarang tapi dia mengatakan bahwa kami tidak memiliki mata, yang mana benar-benar arogan. Kepala keamanan menunjukkan senyum mengejek. Oke, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Anda mengatakan kursi ini berharga 10.000 yuan. Mungkinkah itu terbuat dari emas? Zhou Furi melihat kepala keamanan. Suaranya sangat dingin. Kepala keamanan menunjuk ke kursi kayu dan berkata sambil tersenyum, Anda tidak mengerti ini, kan? Ini adalah barang antik yang kami beli dari pasar kuno setelah banyak pekerjaan. Oleh Tuan Muda Yang, saya berkata 10.000 yuan, yang masih merupakan harga terendah. Penjaga keamanan lainnya juga memanggil Lu, ya, 10.000 yuan adalah harga terendah. Ketika Yang Sao membeli kembali kursi ini, kami menghabiskan lebih dari 10.000 yuan. Semua orang tahu bahwa semakin mahal harganya, semakin mahal. 10.000 yuan tidak banyak untuk menagih Anda sekarang, artinya, jika Anda merusak barang-barang orang lain, Anda harus membayarnya. Ini adalah salah satu hukum musim panas. Wei Lei tertawa dan melirik dingin ke arah penjaga keamanan. Kalian sombong, hitam dan putih. Kepala keamanan ingat acungan jempol, menunjuk ke dirinya sendiri, dan menunjuk ke saudara-saudara di sekitarnya, dan berkata dengan sangat mengantuk, ini Tuan Muda wilayah yang, aturannya tentu saja oleh jangan bicara omong kosong denganku, bagaimana sikapmu, panggil manajermu kepadaku, tapi aku ingin bertanya padanya, kursi macam apa yang bisa dijual begitu mahal? Wei Lei langsung marah, hei, kepala keamanan tertawa sebentar, Anda dapat memanggil manajer. Tetapi ketika manajer kami datang, kursi ini tidak sesederhana 10.000 yuan, setidaknya 50.000 yuan. Bagus, 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 Wei Lei menyeringai marah. 50.000 yuan, saya mampu membelinya. Anda tetap bisa menelepon saya. Para penjaga keamanan memandangnya seolah-olah mereka telah melihat seekor domba gemuk. Ini awalnya adalah kursi yang rusak, dan bahkan mereka yang mengumpulkan sampah tidak menginginkannya. Mereka hanya bisa memotongnya sebagai kayu bakar. Sekarang saya dapat menukarnya dengan 50.000 yuan. Bukankah itu terlalu besar? Untung, segera, akan ada seorang pria paruh baya dengan setelan jas dan sepatu kulit. Pria itu berjalan masuk, tampak arogan, dan mulai melapor ke rumahnya. Saya adalah manajer Fenyuelou, kalian berdua yang datang ke sini untuk membuat masalah dan merusak barang-barang di Fenyuelou kami. Tahukah Anda, di Yuncheng, tidak ada orang yang berani menyinggung Fenyuelou kami akan mendapatkan akhir yang baik. Terakhir kali, beberapa pengusaha kaya datang ke ibu kota provinsi dan ingin untuk membeli gadis di gedung kami, dan harganya bagus, tapi sayang sekali kami yang Sao memandangnya, itu tidak enak dipandang, dan kami memukulnya setengah mati. 2 hari yang lalu, ada pria dengan latar belakang besar yang dikatakan mabuk dan gila, kami memberinya makan penuh kotoran kecuali mimpi buruknya. Banyak orang membuat masalah di sini karena status mereka, dan mereka semua patuh dan patuh pada kami. Bagaimana berani kalian berdua berani lancang di Fenyuelou? Dua begitu manajer memasuki pintu, dia terus mengoceh, dengan ekspresi bangga di wajahnya hehe. Setelah mendengarkan kata-kata manajer, Wei Lei tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi berkata dengan penuh minat, apa, lagi pula,
Itu adalah kursi yang rusak, maka Anda ingin saya berapa? Manajer mengulurkan jari ke arah Wei Lei, mengguncangnya tetapi tidak mengatakannya 10.000. Wei Lei memberinya tatapan curiga. Manajer itu tertawa dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Aku mengulurkan jari, apakah itu berarti 10.000? Jika kamu benar-benar ingin membayar 10.000, apa yang kita lakukan? Lakukan di sini. Ekspresi Wei Lei menjadi dingin. Lalu berapa banyak yang kamu inginkan? Manajer memandang Ye Lingtian. Pada akhirnya, matanya masih tertuju pada Wei Lei, dan dia berkata dengan bangga, jariku mewakili sebelum Wei Lei dapat membantah. Manajer mencibir dan berkata, 100.000 yuan tidak mahal sama sekali. Izinkan saya memberitahu Anda dua orang dusun. Ketika tuan muda yang membeli kursi ini, dia menghabiskan lebih dari 200 dolar, ribu yuan, baru saja Anda adalah seorang penjaga keamanan di sini, dan Anda mengatakan bahwa harganya 10.000 yuan, dan itu akan menjadi 200.000 yuan ketika Anda sampai di sini. Anda benar-benar akan menaikkan harganya. Wei Lei mendengus dingin. Menurut pendapatnya, kursi rusak menanyakan harga 100.000. Ini jelas merupakan pembicaraan besar di singa. Niat orang-orang ini bukan untuk membuat mereka kehilangan uang, tetapi untuk memperjelas bahwa mereka sengaja mencoba mencari kesalahan padanya dan Ye Lingtian. Kenapa? Apakah kamu masih terlalu mahal? Saya berkata sekarang, ini adalah kursi antik, diturunkan dari ratusan tahun yang lalu, dan menagih Anda 100.000 yuan sudah dianggap murah. Manajer itu menjadi hitam dan putih, mengacu pada rusa sebagai kuda. Itu jelas kursi plastik, tetapi menjadi barang antik. Katakan pada kalian, jika kalian saling kenal, serahkan saja uang itu dengan jujur, masalah ini akan selesai. Jika tidak, kalian tidak akan bisa biarkan Feng Yuelou hidup-hidup. Warna, manajer menjelaskan bahwa dia ingin mencari kesalahan. Kursi gutong seperti apa? Itu jelas dibuat untuk Ye Lingtian untuk melepaskan uang. Jadi dia berbohong. Disilai mereka, Ye Lingtian dan keduanya harus sedikit berdarah malam ini. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk keluar dari Feng Yuelo. Lihat mereka, tapi jangan biarkan 100.000 yuan terbang begitu saja, manajer itu berkata sambil mencibir. Segera setelah dia selesai berbicara, selusin penjaga keamanan di ruang utilitas menatap Ye Lingtian dan Wei Lei, dengan senyum dingin di wajah mereka. Sepertinya mereka akan melahap mereka hidup-hidup. Selama manajer memberi perintah, mereka akan segera bergegas dan menjatuhkan Ye Lingtian. Suasana di arena sangat tegang. Namun Ye Lingtian dan Wei Lei tidak merasa gugup. Mereka malah memasang ekspresi tenang di wajah mereka. Itu hanya ekspresi seperti itu, di mata manajer dan selusin penjaga keamanan. Mereka berdua ketakutan. 100.000 yuan untuk membeli kehidupan kalian berdua seharusnya sangat berharga, kan? Anda hanya memiliki satu kehidupan, dan Anda tidak dapat dibangkitkan jika Anda mati. Jadi pikirkan baik-baik, kata manajer itu dengan provokatif. Penjaga keamanan lainnya mengikuti dan berkata, ya, 100.000 yuan untuk membeli nyawa kalian berdua harus dianggap sebagai kesepakatan yang bagus. Ini adalah kebaikan dan penilaian yang diberikan oleh manajer kami. Jika Anda tidak meninggalkan 10.000 dolar hari ini, 10.000 yuan, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Feng Yuelou. Karena kalian berdua berani membuat masalah dengan kami, maka kalian harus siap untuk membayar harganya. Uang cepat. Ini penjaga keamanan penuh dengan arogansi dan menatap Ye Lingtian dan Wei Lei dengan kejam, seolah-olah mereka telah memutuskan bahwa keduanya pasti akan menghasilkan uang. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara uang Anda, perilaku dan perampok? Ye Lingtian melihat melirik penjaga keamanan ini. Dia bertanya dengan wajah dingin, perampok? Bagaimana jika saya seorang perampok? Apa yang dapat Anda lakukan? Manajer itu mendengus jijik dan terus memprovokasi Ye Lingtian. Penjaga keamanan lainnya melihat bahwa manajer itu sangat kuat, dan mengikuti Ruo untuk sementara. Dia menggema, kalian berdua bocah. Lebih baik kamu melihat di mana kamu berada. Ini adalah Feng Yuelou, yang merupakan wilayah tuan muda yang, apakah kalian berdua masih mencoba untuk membuat comeback di Feng Yuelou? Kami adalah perampok, jadi apa? Kalian masih harus memberikan uang dengan patuh. Kalian berdua, buka matamu di masa depan.
bukan berarti orang sepertimu bisa bertanya tentang segalanya, dan N bahkan tidak melihat identitas Anda. 100.000 yuan ini, Anda harus memberikannya hari ini, dan Anda harus memberikannya jika tidak. Mendengar teriakan terus-menerus dari penjaga keamanan ini, Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah tidak ada hukum kerajaan di Yuncheng ini? Hahaha, kerumunan tidak tahan lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang tidak tahu, Markis Zongyong di Yuncheng adalah hukum raja, dan bos Feng Yuelou kami, Yang Sao, adalah keponakan Markis. Bawang mana kamu? Apakah kamu juga layak berbicara Ten? Tang hukum raja, saudara-saudara, karena dua anak laki-laki bodoh ini menolak untuk memberikan uang, maka beri mereka pelajaran, jangan pukul mereka sampai mati, tapi biarkan mereka menyiksa mereka perlahan. Itu juga dianggap menyenangkan bagi mereka. Kamu, satu setelah mendengar instruksi manajer, penjaga keamanan mencibir dan siap menyerang Ye Lingtian dan keduanya, di bawah kepemimpinan kepala keamanan. Setiap penjaga keamanan belajar untuk mengambil bahan di tempat, mengambil tongkat dan sekop dari ruang utilitas, dan bersiap untuk menyambut Ye Lingtian dan Wei Lei. Manajer itu sendiri mengambil sebatang besi dan membantingnya dengan keras ke meja di sebelahnya, menyebabkan meja itu runtuh menjadi potongan besar.